Assalamualaikum Alfia. Waalaikumsalam Kak. Sudah siap? Insya Allah siap Kak. Oke, langsung saja mari Exomania semua. Sama-sama kita dengerin penampilan dari Alfia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala shifaa 'alana fi 'hadha as-sahri syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati para pendengar Radio Ekstra FM, yang saya banggakan teman-teman sekalian yang mengikuti perlombaan ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya bulan Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan, kesehatan dan janji-janji pengampunan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang junjungan yang senantiasa menjadikan bulan Ramadan bulan amalan siang dan malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah gak sih pas puasa kita ngerasa lapar banget? Pasti pernah kan? Gak kah lapar itu berbahaya bagi tubuh? Gak kah puasa itu berbahaya bagi tubuh? Tapi kata Rasul puasa itu buat sehat. Timbul pertanyaan kita, puasa ini seperti apa sih yang menghasilkan kesehatan? Dan manfaat puasa itu apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas di siang hari ini di Radio Ekstra FM di acara DAI 2024. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu rukun Islam di mana setiap muslim wajib melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji baiti was shaumi ramadana." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 tonggak, mentauhidkan yaitu mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat dan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, perintah puasa di bulan Ramadan disyariatkan dengan tujuan utama untuk mencapai predikat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat." Hadis riwayat At-Tabrani. Secara periwayatan hadis ini tergolong lemah, namun secara substansi hadis ini tidak bertentangan dengan ibadah, yaitu meraih kesehatan spiritual dan fisik, serta tidak bertentangan dengan kesehatan yang menyimpulkan bahwa puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah SWT selalu menyimpan manfaat baik untuk urusan akhirat atau dunia, lebih spesifik bagi kesehatan. Bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik bagi muslim akan diatur pola makannya.
Para peneliti menyebutkan manfaat puasa bagi kesehatan. Sebagai contoh, pada kesehatan mata, ibu hamil penderita diabetes, gangguan ginjal, gangguan kolesterol, dan obesitas. Dan pada syarah kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, ada Maulana Syekh Yusri ada menjelaskan tentang faedah puasa. Dalam hal tersebut terbukti dalam penelitian dokter modern, beliau menjelaskan puasa ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Manfaat untuk rohani dan jasmani, manfaat untuk akhlak seperti sabar dan berlomba-lomba berbuat baik. Yang tentu saja puasa ini juga harus dengan dokter untuk segala penyakit yang dirasakan dan dialami. Karena contohnya pada penyakit diabetes, misalnya penderita diabetes yang orangnya kurus akan berbahaya jika dia berpuasa. Apalagi jika ia tidak memenuhi masa indeks tubuh yang normal. Dia butuh banyak asupan di waktu-waktu yang tertentu. Maka harus dikonsultasikan dengan dokter. Apakah dalam keadaan seperti ini bisa puasa atau tidak. Tetapi di sisi lain juga bermanfaat bagi penderita diabetes yang orangnya gemuk atau terjadinya kenaikan berat badan yang disebabkan efek insulin. Seperti halnya dengan Syekh Maulana, keluarganya hampir semua kena penyakit diabetes dan dia alhamdulillah tidak kena. Karena apa? Karena dia menjaga berat badan dan pola hidupnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah SWT. Jadi tadi saya ada menyampaikan satu sunnah Rasulullah SAW. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Kalimat niscaya kalian akan sehat menjelaskan jaminan bagi orang yang menjalankan puasa dengan baik. Hadis ini berbicara proses manfaat dan proses. Karena kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita mau berbuka sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang tidak mudah dicerna seperti nasi. Karena apa? Karena lambung sudah beristirahat selama 12 jam. Jadi, bagi kita semua yang saat ini yang sedang berpuasa, lebih baik mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna. Dengan cara berbuka dengan kurma atau makanan-makanan yang manis dan air putih terlebih dahulu. Lalu sholat maghrib, setelah itu menikmati nasi dan lauk pauknya yang sehat dan bernutrisi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sunnah Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa berbuka dengan rutab atau kurma muda sebelum salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau minum satu tegukan air putih. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Hadirin rahimakumullah, para ahli kesehatan tidak meragukan lagi manfaat kesehatan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Beberapa penelitian telah menerangkan manfaat puasa bagi kesehatan. Antara lain, yang pertama, tubuh mendapatkan fase istirahat terutama usus dan perut dan membantu detoksifikasi, yaitu pengeluaran zat dari dalam tubuh. Yang kedua, puasa dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh. Puasa dapat mengurangi kadar lemak tubuh. Kelebihan kadar lemak tubuh dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Yang ketiga, rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih baru untuk melawan infeksi. Para peneliti menyebutkan puasa juga berfungsi sebagai pembalik sel regeneratif yang mendorong sel induk untuk menciptakan sel darah putih baru. Penciptaan sel darah putih baru inilah yang menjadi dasar seluruh sistem kekebalan tubuh manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah kita sebagai umat muslim menjalankan puasa dengan baik, dengan keindahan serta dibarengi dengan pola makan yang seimbang agar puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Kesimpulannya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menghasilkan kesehatan adalah puasa yang dilakukan dengan memperhatikan pola makan yang seimbang ketika berbuka dan sahur, istirahat cukup, hindari stres dan juga olahraga cukup. Dan konsumsi makanan dengan nutrisi seimbang agar dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama,
tubuh mendapatkan fase istirahat sehingga dapat membantu sehingga dapat membantu detoksifikasi, yaitu pengurangan zat racun dari dalam tubuh. Yang kedua, puasa dapat mengurangi kadar lemak tubuh. Yang ketiga, melawan infeksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penampilan dari Alfia Khairani. Langsung saja kita dengerin masukan dari Ustadz Ali Basir. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Salsa. Assalamualaikum Ananda Alfia. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Coba tarik napas dulu. Nah, buang pelan-pelan. Ya, Alfia ya. Terima kasih sudah hadir. Baru pertama di sini ya. Iya Ustaz. Ya. Di luar sana ada pernah ceramah? Enggak pernah Ustaz. Tidak pernah. Latihannya berapa lama nih ikut ini? Kurang dari 3 minggu. Lama juga ya. Baik, untuk Ananda Alfia, Ananda ceramah lebih kurang tadi adalah sekitar hampir 10 menit ya. Nah, tapi karena namanya walaupun lomba, tetap ini ladang latihan ya. Tetap membukanya dengan salam. Udah tadi ya. Kemudian alhamdulillahnya tadi berulang kali ya. Nah, sekali aja. Kemudian judulnya ini manfaat puasa bagi kesehatan. Ini berat nih isi ceramahnya karena kita harus ilmiah ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan intonasi suaranya tadi awalnya bagus, tiba-tiba udah kayak teman-teman gitu ya. Jadi kalau Ananda nanti lihat di televisi atau di radio atau di mana, ada motivator, ada penceramah, ada pembaca berita. Coba lihat ya, beda kan? Beda. Jadi Ananda tadi awalnya tadi udah berceramah, tiba-tiba yuk teman-teman. Nah, karena kita ada radio ini kan segala lini, tapi nggak apa-apa ya. Intonasi suaranya berubah-ubah, jadinya jadi gaul tadi. Nah, awalnya tadi umum. Kemudian tarikan nafas ya. Tapi Ananda, namanya kita sedang walaupun ini lomba, ini kan pembelajaran. Kalau baca doa, tak usah kalau kita menjelang ceramah itu memang harus baca doa ya. Tapi di dalam hati saja. Nah, jadi Rabbi syrahli sadri tadi kan gitu kan? Iya, Nah, jadi terus karena mungkin gugup ya. Akhirnya suara tarikan napasnya sampai terengah-engah ya. Nah, itu diatur. Nah, kemudian satu lagi, karena judulnya tentang manfaat puasa bagi kesehatan, kan tadi ada hal-hal yang manfaat puasa kan. Nah, coba lain kali kalau di ceramah ini coba cari referensinya buku-buku tentang puasa dan kesehatan. Contohnya menurut buku dokter ini, dia mengatakan bahwasanya puasa itu manfaatnya ini. Bahayanya ini kalau nggak puasa, manfaatnya ini. Nah, jadi orang pun yang mendengarkan paham, oh rupanya referensinya itu. Ustaz tanya nanti nih sama Ananda, dari mana nih dapat sumbernya nih? Yang katanya dengan berpuasa bisa menghilangkan obesitas. Nah, dari mana tuh dapatnya tuh? Dapat dari internet. Jadi nggak apa-apa juga. Saya dapat dari internet seperti ini. Tapi internet kan ada referensinya. Nah, ada nama bukunya, sumbernya ya. Iya, nah, baik, terima kasih. Walaupun sudah bagus, Anda sudah menyampaikan tausiahnya. Nah, burung dara, burung cendrawasih untuk Ananda Alfia, kami ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya bagaimana nih komentarnya Pak Ustadz Merido, silakan. Ya, Ananda Alfia sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Puasa ya. Nanti setelah dari sini nanti latihan lagi ya, baca Qur'annya. Ada beberapa titik tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuha itu ha besar itu. Tapi kan tersebut tadi berbunyi ya ayyuhal. Jadi tipisnya itu ha. Padahal hurufnya adalah huruf ha. Ya. Kemudian huruf shad. Shadnya itu kutiba alaikumus shiyam. Sha ya. Masih terucap tadi si. Kutiba alaikumus shiyam. Nanti kalau mau tampil lagi ke depan, persiapkan di situ, matangkan itu hurufnya.
iramanya sudah mulai standar tapi maunya dinaikkan lagi ya. Yes. Tapi alhamdulillah Anda sudah berusaha sebaik-baiknya. Ini yang tampil tadi sama pesantren nampaknya Ustaz. Ya, Ini satu beli tempat. kikil di rumah makan. Masya Allah ternyata yang barusan tampil itu satu perguruan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah untuk Alfiah terima kasih ya, terus belajar, tetap semangat, oke? Oke, Kak. Oke.